Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama seminggu ini. Dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan penyandang disabilitas di depan kantor Bupati ini berlangsung damai. Mereka menuntut Bupati Jember Dr. Faidah agar segera menerbitkan peraturan Bupati sebagai turunan petunjuk teknis dari peraturan daerah atau Perda Disabilitas. Dengan aturan itu diharapkan fasilitas publik yang dibangun bisa lebih ramah terhadap kaum difabel. Dalam aksinya, para penyandang disabilitas ini juga menunjukkan betapa susahnya mereka dalam mengakses fasilitas publik. Salah satunya adalah ketiadaan akses kursi roda menuju alun-alun dan instansi pemerintahan di lingkungan Pemkab Jember. Menurut Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Penyandang Cacat atau Perpenca Kabupaten Jember, Asroul Mais, aksi ini terpaksa dilakukan karena pihaknya sudah mengajukan surat sebanyak 5 kali kepada Bupati Faidah untuk membicarakan persoalan perbub disabilitas. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Bupati. Ya mungkin kita akan menggelar aksi yang lebih besar lagi dengan melibatkan teman-teman pendukung kami, baik itu dari LSM, organisasi agama, dari masyarakat dan sebagainya, untuk mendukung kami seperti itu. Dan kami yakin banyak teman-teman yang perlu belajar upaya kami. Para penyandang disabilitas berharap Perpenca dilibatkan dalam proses pembuatan perbub agar Pemkab tidak kebingungan jika membutuhkan saran soal fasilitas yang ramah difabel. Namun sayangnya aksi damai yang dilakukan Perpenca Jember ini tidak ditemui oleh Bupati Faidah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Menindaklanjuti adanya informasi penimbunan gula di PG Semboro, AKBP Kusworo Wibowo, Kapolres Jember melakukan sidak gudang penyimpanan gula di pabrik gula Semboro. Namun saat sidak tidak ditemukan adanya penimbunan gula yang dilakukan oleh pabrik gula Semboro. Namun hanya ditemukan sebanyak 10.000 ton gula yang sudah ada pembelinya dan belum dikirimkan kepada pembelinya. Selain itu didapatkan 352 ton gula yang mengalami kerusakan, yang mana gula yang rusak tersebut akan segera diproses ulang oleh pabrik gula Semboro. Kebetulan untuk Kabupaten Jember kan sudah terbentuk Satgas Pangan. Satgas Pangan ini diantaranya adalah memonitor kenaikan atau tidaknya atau stabilnya harga pangan. Nah, ada informasi-informasi yang kami terima diantaranya adanya penimbunan, dugaan penimbunan di PG Semboro, penimbunan gula. Oleh karenanya kami lakukan sidak dan didapatkan bahwa masih ada 10.000 ton gula yang ada di gudang, yang terdiri di gudang B dan gudang C, gudang B dan gudang E, di mana 10.000 tersebut sudah ada pembelinya, hanya saja belum diambil. Nah, sedangkan 352 ton sisanya itu adalah gula yang harus direproses karena rusak. Jadi tidak bisa diperjualbelikan, warnanya hitam, dan totalnya 10.000, dan sementara ini kita tidak melihat adanya penimbunan. Dari Semboro, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Transaksi jual-beli menjadi titik di mana kerawanan peredaran uang palsu banyak terjadi. Hal ini dikarenakan saat melakukan transaksi, baik pedagang maupun pembeli jarang mengecek kondisi uang tersebut. Tidak hanya itu, lewat transaksi jual-beli tersebut juga diindikasikan menjadi tempat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menyebarkan uang palsu untuk berbelanja. Menyikapi hal tersebut, selain menghimbau kepada masyarakat untuk waspada peredaran uang palsu, para pedagang juga dianjurkan memakai alat pendeteksi uang, sehingga bila ditemukan upal dalam transaksi jual-beli bisa langsung dicek dan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Siang begini kalau rame, pasti ada uang palsu. Terus Ibu gimana? Antisipasinya gimana ini? Apanya? Agar tidak terjadi kayak gitu lagi gimana? Ya dipakai pakai lampu. Pakai lampu. Ya dilihat pakai lampu. Beli lampu yang anu itu agak apa? Beli lampunya. Lampunya apa itu? Uang. Nanti dilihat di lampu, kalau palsu kan lain. Selain Ibu, siapa lagi Bu yang pernah menerima uang palsu? Tidak tahu.
Katanya orang yang jual apa? Oh iya, kemarin itu di tempat palsu. Jadi itu apa jual apa? Jual apa? Jual nasi. Iya. Dapat uang palsu juga. Iya. Di momen saat ini juga diperlukan kerjasama antar instansi di Jember agar peredaran uang palsu dapat dihentikan dan diminimalisir. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo menggelar apel peningkatan keamanan yang dilaksanakan di halaman Polsek Sumber Baru. Kegiatan apel tersebut diikuti Satuan Unit Resmob Barat, Resmob Selatan, Resmob Utara, dan Resmob Timur. Selain itu juga AKBP Kusworo Wibowo memberikan 5 unit motor trail untuk digunakan patroli oleh anggota Resmob Barat dan Polsek Sumber Baru. Yang mana motor trail tersebut nantinya akan digunakan untuk berpatroli, mengingat daerah Jember Barat medannya banyak yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 4. Karena intensitas tindak kejahatan selama bulan suci Ramadan selalu meningkat, Kapolres Jember menginstruksikan kepada semua jajaran kepolisian wilayah Jember untuk meningkatkan patroli untuk mengurangi dan mencegah adanya tindak kejahatan. Ya, hari ini kita mengacarakan kita menggunakan sisa kendaraan yang ada memang yang untuk dicadangkan, kita backup semua untuk Resmob dalam artian ketika ini situasi sudah mulai ada peningkatan kriminalitas. Memang setiap tahun menjelang bulan puasa sampai dengan Lebaran ada peningkatan kriminalitas. Oleh karenanya ada peningkatan juga kinerja daripada aparat Polres Jember. Di antaranya adalah peningkatan patroli di tempat-tempat rawan maupun kering serse. Dalam hal ini Resmob pun kita maksimalkan. Mobile yang tadinya bergerak untuk ikatan kelompok sekarang mungkin berdua-dua menggunakan sepeda motor. Antisipasi yang paling rawan adalah rawannya begal. Rawannya begal di daerah Jember ini ada di daerah-daerah yang trek lurus, kemudian tidak ada lampu dan tidak banyak orang lewat, jadi sepi. Nah, disitulah insya Allah teman-teman Resmob akan berpatroli, diharapkan bisa melakukan tertangkap tangan untuk kejahatan-kejahatan seperti begal. Dari Sumber Baru, Bambang Sujarto, Jember 1 TV melaporkan. Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada saat menunaikan ibadah puasa bagi umat muslim khususnya, Polres Jember memusnahkan ribuan botol berisi minuman keras berbagai merek dengan kadar alkohol di atas 40%. Dengan menggunakan Stonewallers, ribuan botol minuman keras tersebut digilas tepat di halaman Mapolres Jember. Minuman keras ini merupakan hasil razia yang dilakukan di beberapa toko yang kedapatan menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat izin, serta di beberapa kafe dan tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Ikut pula dimusnahkan barang bukti ribuan obat terlarang, ganja, serta tembakau gorila. Ya, pada hari ini kita melakukan rapat koordinasi menyambut bulan Ramadan berserta dengan Forkopimda, KPHRI, dan instansi terkait. Nah, setelah rakor, kami melaksanakan pemusnahan barang bukti minuman keras yang selama ini kita laksanakan operasi cipta kondisi memasuki bulan Ramadan supaya tetap khusyuk melaksanakan ibadah. Adapun jumlahnya adalah 7.888 minuman keras, 7 gram sabu, 200.000 pil koplo, ada pil dextro dengan trihexyphenidyl, kemudian ada 5 gram tembakau gorila dan 1 gram ganja. Yang didapat selain apanya? Yang ini selama 1 bulan terakhir. 1 bulan terakhir kita melaksanakan kegiatan operasi, kegiatan rutin yang ditingkatkan, di mana barang buktinya kita kumpulkan. Memasuki bulan Ramadan kita musnahkan bersama-sama. Kemudian memasuki operasi pekat, nanti pun akan ada pemusnahan barang bukti lagi. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Untuk menyikapi hal tersebut, mahasiswa Poli J program studi gizi klinik membuat komposisi menu makanan sehat saat berpuasa, yakni dengan menu yang berbeda saat sahur, berbuka, dan menu malam setelah beribadah sholat tarawih.
Dengan menu sehat serta mengontrol asupan nutrisi yang tepat akan menjaga agar tubuh tetap segar dan siap beraktivitas meski berpuasa. Seperti menu saat sahur, mahasiswa menggabungkan dari karbohidrat yakni nasi dipasangkan dengan lauk hewani seperti ikan atau ayam tanpa kulit dikombinasikan dengan sahur, serta ditutup dengan air putih dan buah segar. Sementara di saat berbuka dianjurkan mengkonsumsi makanan ringan manis seperti kolak pisang dan beberapa butir kurma. Dan setelah sholat tarawih dilanjutkan dengan makanan yang mengenyangkan seperti nasi, daging atau ayam tanpa kulit, sayur dan ditutup dengan buah segar. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu tempe dengan tahu sebagai lauk nabati. Nah, kemudian sayur dan buahnya sebagai serat dan antioksidan. Tahu ini nampaknya membuat menu makanan untuk puasa ya. Iya. Untuk penderita apa nih? Nah, ini saya membuat makanan dari semua bahan makanan untuk penderita MAH. Nah, kenapa saya membuat untuk penderita MAH? Karena banyak mitos di luar sana, kalau punya penyakit MAH, kalau kita berpuasa malah semakin sakit MAH-nya. Nah, itu tidak benar, seperti itu. Menunya apa aja untuk yang penderita MAH fungsional? Menunya itu sama, hanya saja tidak mengandung gas. Jadi yang pertama itu harus beberapa komponen, yaitu yang pertama bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu bisa dari nasi. Kemudian bahan makanan pokok ini nggak boleh dari singkong atau ubi jalar. Itu boleh nggak sih? Dari Politeknik Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Wariba adalah riba haramun ialah haram. Kitab Kuning merupakan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok-pondok pesantren berisi pelajaran agama Islam mulai dari fikih, akidah, akhlak atau tasawuf, tata bahasa Arab atau ilmu nahwu dan ilmu syaraf, hadis, tafsir, ulumul Quran hingga pada ilmu sosial dan kemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan sebutan muamalah. Disebut kitab kuning dikarenakan memang kitab-kitab tersebut kertasnya berwarna kuning sebagaimana kertas-kertas di zaman dahulu. Kertas warna kuning ini juga dianggap lebih nyaman dan mudah dibaca dalam keadaan redup. Karena penerangan masih sangat terbatas pada masa lampau, utamanya di desa-desa, para santri terbiasa belajar di malam hari dengan pencahayaan seadanya. Di era modern ini, sebagian kitab sudah diproduksi dengan kertas warna putih, bahkan ada juga yang berbentuk file buku elektronik atau e-books, namun sebagian lagi kitab-kitab masih diproduksi dengan warna kuning mengikuti tradisi. Kitab kuning ini juga dikenal dengan sebutan kitab gundul karena memang tidak memiliki harokat baik fathah, kasro, dhammah, sukun, sehingga berbeda dengan kitab Al-Quran. Oleh sebab itu, untuk bisa membaca dan memaknai seluruh harfiah kalimat per kalimat dibutuhkan waktu belajar yang relatif lama. Menurut pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Jember Kiai Muhyiddin Abdus Somad, tradisi kitab kuning yang masih menjadi rujukan kaum Nahdiyin memang masih relevan dengan kehidupan zaman modern. Sehingga teks-teks kitab klasik tersebut jika dipadukan dengan sains dan teknologi, maka lebih banyak sesuainya daripada ketidakcocokannya. Para akademisi barat itu kemudian meyakini bahwa kitab kuning itu adalah sumber ajaran dalam kehidupan ini yang digali oleh lingkungan pesantren dan sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Sudah barang tentu tek-tek itu dipadukan dengan sains dan teknologi lebih banyak sesuainya ketimbang ketidakcocokannya. Oleh sebab itu, warga Nahdiyin terus melestarikan pembacaan kitab kuning yang sebagai salah satu rujukan keilmuan. Tidak terkecuali Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa atau yang disingkat Garda Bangsa yang setiap tahun menjelang Ramadan menggelar tradisi lomba musabaqah kitab kuning di setiap daerah di tanah air. Baik kitab Ihya Ulumuddin tingkat ulya, Alfiya Ibnu Malik tingkat ulya, dan di tingkat ula kitab Fathul Qorib dan Imriti. Karena ilmu Islam yang diperoleh dari tradisi akademik kitab kuning dinilai tidak radikal. Di mana pada akhir-akhir ini gerakan fundamentalisme
terhadap bangsa Indonesia ini luar biasa gerakannya. Kenapa? Konsensus 1928 itu diilhami oleh sebuah kekuatan besar di mana sebelumnya ada Nahdlatul Ulama, para kiai. Artinya ada proses kepemudaan yang dilakukan para kiai-kiai kita melalui kajian-kajian Kitab Kuning terhadap konsensus 28 yang dinamakan Sumpah Pemuda. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tidak seperti biasanya, kolam renang di kawasan Kecamatan Sukorambi ini dipadati masyarakat dari berbagai wilayah di kota Jember. Mereka sengaja mandi bersama keluarga, teman, dan orang terdekat untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah puasa yang hanya hitungan hari. Di kolam tersebut, warga nampak mandi bersama-sama sembari berenang untuk mensucikan diri. Bahkan tidak hanya masyarakat sekitar Sukorambi saja, masyarakat dari berbagai wilayah di pinggiran kota Jember pun datang ke pemandian ini. Untuk apa ini mandi bareng-bareng ini? Waktu puasa biar suci. Itu ya. Dari mana ini? Dari Uluan. Dari Buluan. Memang baru-baru sama teman-temannya. Memang Ramadan ini adik puasa. Puasa semua ya. Kebiasaan sebagian masyarakat ini merupakan budaya yang tiap tahun selalu dilakukan sebelum menjalankan ibadah puasa. Bahkan, menurut kepercayaan masyarakat setempat, dengan mensucikan diri, niat dan ibadah selama bulan Ramadan bisa lebih afdol. Dari Sukorambi, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemandangan tak biasa mewarnai sekitar SPBU di Jalan Raya Ambulu, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Antrian jerigen terus terjadi sejak menjelang bulan suci Ramadan. Untuk mendapatkan bahan bakar jenis premium, warga sengaja menggunakan tangki motor dan kemudian kembali dituangkan ke dalam jerigen. Bahkan tak jarang menggunakan kendaraan pick-up untuk mengangkut deretan jerigen berisi premium. Akibatnya banyak pengendara yang tidak kebagian premium karena di SPBU Balung Lor ini memang cepat habis. Padahal pengendara sudah melalui antrian yang cukup panjang. Warga pun kesal terhadap petugas SPBU yang membiarkan pemborong membeli premium secara bebas. Bahkan banyak warga yang mencurigai terkait adanya permainan antara petugas dan pemborong sehingga terjadinya pembiaran. Oleh sebab itu warga berharap aparat terkait harus bisa menertibkan pemborong premium agar tidak terjadi lagi kelangkaan dan penimbunan. Baik itu setelah diisi kalau pickup nanti di luar kadangan, bahkan itu terjadi di halaman pom bensin, bukan tidak jauh dari itu istilahnya dikuras pakai selang, dipindah ke jerigen-jerigen itu. Dan saya yakin dari pihak petugas pom itu sangat tahu. Nah, bahkan saya mengasumsikan mungkin dari orang-orang ini kok ada pembiaran, mungkin ada uang tip lah yang petugas-petugas itu. Saya punya keyakinan seperti itu. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di depan kantor PGRI Jember, Pasar Murah Bulog diselenggarakan selama 3 hari ke depan dengan sasaran para anggota PGRI yang mayoritas berprofesi sebagai guru. Di stand Pasar Murah tersebut, beberapa sembako yang dijual yakni beras, minyak goreng, gula, serta bawang putih dan bawang merah. Pasar murah ini menuai tanggapan positif dari guru. Selain sangat membantu karena harganya yang cukup murah dibandingkan dengan harga di pasaran, sembako yang dijual juga tepat sasaran karena mayoritas yang dijual harganya selalu naik menjelang Ramadan. Kenapa beli Kita merah, ini hijau ya? Kan ini kan lebih murah gitu loh. Kemarin beli ada yang jual kan murah dan beli. Sementara itu, menurut Ketua PGRI Jember, program yang menggandeng Bulog ini merupakan bentuk kepedulian PGRI kepada guru di Indonesia. Apalagi masih banyak guru di Indonesia yang berstatus sokwan atau belum PNS. Sehingga diharapkan dapat membantu meringankan beban dalam menyambut bulan suci Ramadan. Jadi begini, kita ini menindaklanjuti MOU yang sudah dibuat oleh pengurus besar PGRI di Jakarta dengan Bulog pusat di Jakarta
Nah, kaitannya dengan breakdown di tingkat kabupaten, kita mencoba berkomunikasi dengan Bulog gitu ya. Ternyata alhamdulillah juga sudah nembus gitu ya. Karena memang waktunya sangat terbatas untuk yang namanya gerakan stabilitas pasar itu kan kemarin informasinya terakhir tanggal 31 gitu loh ya. Peluang ini dengan barang-barang murah ini sehingga saya pikir kalau PGRI tidak mengambil, ini sudah kita rapatkan di tingkat cabang ya untuk mengambil, ternyata teman-teman di cabang juga belum siap, makanya kita dengan berpikir cepat, sudahlah sekretariat aja lah untuk supaya teman-teman ini benar-benar informasi tentang kerjasama dengan Bulog itu ada realisasi gitu ya, sehingga apapun harus kita laksanakan di kantor pusat. Mestinya idealnya kalau memang memungkinkan waktunya agak panjang, itu kita ke cabang-cabang, ke wilayah kecamatan-kecamatan, 31 kecamatan gitu ya. Karena guru-guru itu kan adanya di kecamatan gitu ya. Nah, kita tarik ke sini ini ya untuk sedikitlah mereka bisa menangkap peluang yang harga murah gitu ya. Jadi ini pun kita buat 3 hari, mulai hari ini tanggal 24, 25, dan 26. Pak, sasarannya guru-guru? Sasarannya adalah semua anggota PGRI, baik yang ada di lingkungan Kementerian Agama, lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, atau SD, MI, SMP, MTS, kemudian SMA, MAN gitu ya. Nah, ini yang menjadi sasaran, sehingga kita memberikan ruang karena dari guru-guru kita anggota PGRI sejumlah 20.000 itu ternyata yang PNS kan hanya sekitar 15.000 lah. Katakanlah yang sekian ini kan belum PNS, masih subwan. Saya pikir ini sebuah peluang bagi mereka-mereka yang artinya masih membutuhkan ini. Makanya saya pikir kerjasama ini pasti sangat bermanfaat. Dari Patrang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Perda disabilitas merupakan salah satu dari sejumlah peraturan daerah Kabupaten Jember yang sampai saat ini belum memiliki perbub. Padahal perda tersebut sudah disahkan pada tahun 2016 lalu. Namun menurut Bupati Jember Dr. Faida, keterlambatan perbub ini adalah wajar karena masih banyaknya proses yang harus dijalani oleh organisasi perangkat daerah terkait. Oleh sebab itu, seperti Dinsos belum menyerahkan data lengkap tentang persiapan perbub disabilitas itu. Namun Bupati Faida berjanji akan segera mengeluarkan perbub yang sudah ditunggu Persatuan Penyandang Cacat atau Perpenca Kabupaten Jember. Lebih dari itu, Bupati Faida membantah jika dituding mengabaikan pembuatan perbub disabilitas. Bahkan ia menilai ada pihak-pihak yang sengaja membuat kesan lambannya pembuatan perbub. Saya kira memang perlu waktu dan saya menghargai bahwa OPD yang terkait perlu waktu untuk menyiapkannya dan kita hargai mereka. Termasuk perda perbub difabel yang kemarin ditanyakan. Saya kira tidak ada kata terlambat dan juga tidak ada kata yang terlalu sepertinya mengabaikan. Saya kira itu hanya ada beberapa pihak yang ingin mengesankan demikian, tetapi masyarakat tahu bahwa Pemkab Jember itu berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakat di Jember. Sebelumnya, pihak kaum disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Penyandang Cacat atau Perpenca Kabupaten Jember melakukan aksi damai untuk menuntut haknya. Karena selama ini fasilitas umum di Kabupaten Jember dinilai masih tidak ramah terhadap kaum disabilitas. Mereka mencontohkan betapa sulitnya masuk alun-alun Jember karena tidak tersedianya jalur akses kursi roda. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melalui proses verifikasi yang panjang serta menyesuaikan regulasi baru, insentif guru ngaji tahun 2017 yang bersumber dari anggaran program Dinas Pendidikan mulai cair. Setiap guru ngaji akan mendapatkan insentif senilai Rp1.200.000 atau naik 3 kali lipat dibanding dengan periode sebelumnya, yaitu sesuai janji Bupati Dr. Faida. Proses pencairan akan dibagi menjadi 3 termin, yaitu Rp400.000 dicairkan sebelum Ramadan. Kemudian sisanya baru akan dicairkan sebelum Lebaran dan setelah Lebaran. Namun hasil verifikasi ulang yang dilakukan oleh pemerintahan Bupati Faida ini baru menghasilkan 13.500 orang guru ngaji.
Padahal periode sebelumnya jumlah guru ngaji yang diberikan insentif adalah sekitar 27.000 orang. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah dari pendaftar baru. Mengikuti ketentuan itu dipotong pajak 15% sesuai dengan janji Bu Bupati, karena tahun ini honornya guru ngaji adalah 3 kali lipat, jadi 400 kali 3. Dengan jumlah berapa? 13.500 yang sudah terverifikasi, namun tidak tertutup kemungkinan untuk pendaftaran baru yang kemarin belum dimasukkan, yang memenuhi kriteria, kita justru ingin itu terdata sehingga nanti bisa dicantumkan di PPP. Lebih sempurna daripada lewat pos karena bersamaan. Bersyukur insentif guru ngaji naik 3 kali lipat, rencana dana tersebut akan digunakan untuk membenahi musola dan keperluan Ramadan. Tapi dirasa lebih mudah daripada ke kantor pos. Ya mungkin, kemungkinan. Terkait dengan mungkinnya sekarang 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. 3 kali. Bagaimana tanggapannya? Ya termasuk alhamdulillah sudah kan ya ada tunjangan untuk bulan Ramadan, ada bantuan kan gitu. Sekarang kerjaan kan agak sedikit. Perbaikan ya, sisanya ya gimana ya untuk bulan Ramadan lah kan gitu. Dari Al-Qadiri Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Dengan selesainya transfer dana alokasi khusus untuk Kabupaten Jember tahun 2017 oleh pemerintah pusat, baik tahap 1 maupun tahap 2, dipastikan program pembangunan di Kabupaten Jember bisa terrealisasi. Bupati Jember Dr. Faida memastikan sudah tidak ada hambatan lagi untuk merealisasikan program kerjanya, bahkan sebagian program sudah mulai dilakukan. Namun demikian, Bupati Faida juga mengaku bahwa sejumlah program pembangunan memang belum bisa direalisasikan secara maksimal, karena masih harus melalui proses lelang dan prosedur lainnya sehingga penyerapan anggaran tersebut masih belum optimal. Untuk DAK tidak ada hambatan sama sekali, karena semua jatah DAK di Kabupaten Jember tersalurkan ke Kabupaten Jember, tidak ada yang tertunda. Dan untuk pelaksanaan programnya, ini sebagian sudah mulai dilaksanakan dan karena sebagian besar melalui proses lelang, sehingga tampak di penyerapan ada tertunda. Berapa Bu realisasinya yang sudah dicairkan oleh pemerintah pusat? Semua dicairkan, 100% tercairkan. 100%, bukan menyicil 30% dulu. Diberitakan sebelumnya sebanyak 48 kabupaten dan kota se-Indonesia termasuk Kabupaten Jember dinilai belum memenuhi syarat untuk mendapatkan transfer DAK dari pemerintah pusat. Salah satunya karena Pemkab Jember belum menyerahkan laporan penggunaan DAK tahun 2016 lalu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal ini dilakukan untuk mempersempit pelaku teror yang diduga mengancam institusi kepolisian. Mengingat saat kejadian bom Kampung Melayu, 3 anggota polisi menjadi korban. Seluruh pengunjung Polres dan juga pembesuk tahanan di dalam Polres diperiksa lebih intensif, seperti pemeriksaan barang bawaan maupun pemeriksaan badan. Tidak hanya itu, Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo juga turun langsung melakukan pengecekan dan kesiapsiagaan petugas di pintu masuk Polres Jember dan memberikan arahan untuk lebih waspada dan hati-hati dalam menjalankan tugas. Tentunya kita tetap siaga, anggota maksimal dalam hal pengamanan diri, pengamanan mako, dan pengamanan objek-objek vital yang rawan menjadi tempat sasaran. Seperti apa nanti? Ada petugas khusus? Sementara kita perkuat pengamanan maksimal saja, artinya anggota yang menjaga tentunya sigap, jangan lengah, para kapolseknya juga, para kabak kasatnya juga saling mengingatkan sehingga tidak ada yang lengah, insya Allah. Kalau itu tempat-tempat keramaian lainnya seperti apa? Tetap kita lakukan patroli, kita lakukan pemantauan, dan anggota yang stasioner di tempat-tempat yang objek vital juga tetap kita lakukan peningkatan pengamanan. Kalau titik rawan di Jember sendiri yang perlu diwaspadai dan di mana ini? Sementara insya Allah tidak ada untuk Jember, tapi tetap kita tidak bisa underestimate, kita lakukan tetap peningkatan maksimal. Kapolres juga berharap seluruh warga masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian memerangi aksi terorisme khususnya di wilayah Jember. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini.
Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.satutv.co.id. Saya Rati Purwa beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam Satu TV.